There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could let Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia ya tentunya. Nah, hari ini aku mau share lagi kegiatan aku, masih di seputar kegiatan ibu rumah tangga ya. Hari ini aku mau share kegiatan aku sambil berbagi motivasi dan tips kepada kalian semua. Untuk kalian yang penasaran, stay tune terus ya, jangan di skip-skip. Agar kalian bisa paham apa teori dan manfaat yang aku berikan kepada kalian semua. Nah, hari ini tuh aku awalin aktivitas aku dengan bikin cemilan atau bikin kolak ya. Jadi hari ini tuh kebetulan ubi yang kemarin aku beli. Jadi kan kemarin aku ada share juga kalau aku ada beli ubi. Nah, ini baru mau aku olah. Semalam itu kan cuman aku rebus, aku goreng. Jadi sisaannya mau aku olah jadi kolak gitu. Karena katanya kolak ubi oren ini tuh enak banget karena dari ubinya sendiri tuh udah manis. Oh ya, di sini aku mau cerita sambil kalian perhatikan video aku ya. Aku nggak ceritakan step by step dari kegiatan aku di video, tapi aku di sini mau sambil cerita agar kalian nggak bosan nontonin video aku ya. Karena isi video aku tuh masih sama, ini aja, cuman kata dubbingnya aja mungkin yang berbeda ya. Cobalah kalian pandang semangat aku ya, walaupun video aku hanya isinya ini aja, tapi aku mencoba mencari manfaat atau menjadikan manfaat di setiap kata-kata aku kepada kalian semua. Alhamdulillah sepanjang ini yang aku jalani, selama yang aku jalani banyak banget yang termotivasi dengan kata-kata aku. Oke, di sini aku tuh mau menjelaskan, ada salah satu teman aku yang bertanya, "Bun, selama merantau udah banyak kenalan belum?" Nah, jadi aku tuh selama merantau belum banyak kenalan ya. Paling aku hanya kenal sama orang-orang yang memang di sekitar aku seperti tetangga gitu. Tetangga itu pun gak semua gitu, paling hanya beberapa aja. Bun, jadi bunda di sana nggak punya teman, pasti bosan dong, pasti galau dong, nggak punya teman. Nah, kalian salah besar ya teman-teman. Sebagai keputusan yang aku ambil menjadi sebagai IRT, jadi aku tuh kayak nggak pernah bosan gitu di rumah. Aku tuh kayak ada aja aktivitas yang aku lakuin di rumah. Contohnya seperti memasak, mengurus anak. Kadang-kadang kalau pas anak-anak aku tuh diem atau pergi sekolah atau tidur, nah di situ tuh kesempatan aku buat me time. Jadi aku tuh kayak nggak pernah kehabisan atau nggak pernah bosan di rumah ya teman-teman. Walaupun aku nggak punya teman, tapi aku punya segudang WA, inbox, dan DM-an dari para teman-teman aku yang online. Jadi aku tuh lebih fokus ke teman online aku ya daripada teman nyata. Karena memang aku tuh bukan gak mau berteman atau bergaul, tapi di sini tuh kayak yang orang-orangnya tuh pada sibuk gitu, pada mengurus anak, pada mengurus suami gitu, pada ada yang bekerja juga. Jadi mereka tuh mayoritasnya pada berkurung di rumah. Nah, aku tuh selama tinggal di sini tuh aku juga terapin ke anak-anak aku tuh kayak diem di rumah. Karena di lingkungan aku tuh banyak anak muda yang kalau ngomong tuh kasar-kasar ya. Jadi tuh aku sedikit ragu atau takut membiarkan anak-anak aku tuh main di luar sendiri tanpa jangkauan. Jadi aku tuh lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Bahkan anak-anak aku juga lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.
Nah, ada yang nanya lagi, bagaimana Bun biar kita tuh bisa betah di rumah? Karena jujur anak aku dan aku nggak betah di rumah. Itu tuh sering kali ya dipertanyakan oleh berbagai macam IRT di seluruh dunia. Nah, kalau itu sih sebenarnya kita nggak bisa maksudnya mengatur gitu ya, karena ada beberapa orang tuh yang memang senangnya tuh berteman gitu, senangnya tuh duduk di rumah tetangga atau mungkin duduk sama-sama tetangga gitu. Nah, pribadi aku tuh dari kecil ya, dari aku masih anak-anak tuh, aku memang udah dibiasain di rumah sama orang tua aku. Jadi dari aku kecil, dari aku anak gadis gitu, bahkan aku udah tamat sekolah itu pun aku tuh paling keluar tuh hanya kerja gitu, pulang kerja ya udah aku di rumah gitu, aku rebahan di rumah. Nah, sekarang tuh kan Bunda sebagai IRT yang santai dan gak terlalu banyak aktivitas di rumah karena memang punya anak-anak yang pengertian. Nah, sebenarnya aku tuh kayak kalau yang bosan di rumah tuh pasti ada ya teman-teman. Karena memang kita tuh pasti kepengen ya keluar gitu, lihat lingkungan gitu, lihat kayak banyak lah yang mau kita lihat gitu. Kadang-kadang tuh aku suka diajak sama Pak suami tuh keliling-keliling komplek atau jalan-jalan hanya sekitar-sekitar, duduk-duduk di alun-alun. Itu tuh sebenarnya sudah membuat refresh otak aku ya. Cuman kadang-kadang tuh aku malah makin pergi jalan-jalan tuh makin pusing. Pusingnya tuh lihat anak-anak aku yang aktif ya, terus banyak nanya gitu. Anak-anak aku tuh banyak nanya ya teman-teman. Jadi aku tuh kayak yang pusing banget gitu. Ditambah kan kalau naik sepeda motor berlima, kami adalah tim yang naik sepeda motor berlima ya teman-teman. Ya semoga aja nanti ada rezekinya bisa beli roda 4, amin. Enggak ya, aku masih berpikir ke rumah dulu ya teman-teman. Kalau itu sih nanti-nanti aja. Ada sih niatnya kepengen, tapi aku lebih mengutamakan untuk hunian dulu. Nah, kita kembali lagi. Jadi katanya gini, pasti bosan banget di rumah berkurung, hanya lihat kamar, ruangan, dan ditambah pun rumahnya pun bukan yang memenuhi fasilitas seperti para konten kreator yang lain. Nah, menurut aku itu tuh adalah salah satu tanggapan yang kurang efektif. Maksudnya kayak yang kenapa bisa orang berprasangka aku tuh bosan di rumah gitu. Padahal aku tuh happy banget loh di rumah. Kadang-kadang tuh aku malah nggak nyadar tiba-tiba pagi, tiba-tiba siang, tiba-tiba malam. Karena saking saking banyak banget aktivitas aku di rumah. Nah, kenapa sih Bunda bilang kalau aktivitas Bunda tuh banyak di rumah? Jadi kalian harus tahu, aku tuh tipikal orang yang ada aja gitu yang mau aku kerjain ya. Misalnya tuh kayak misalnya kalau aku santai, aku lihat aku udah siap masak, udah siap mandi, rumah aku udah bersih. Aku tuh kepikiran buat makanan. Aku tuh sebenarnya bikin makanan tuh tiap hari ya teman-teman. Ada aja deh yang aku bikin. Cuman aku tuh jarang nge-record kalau untuk yang bebikinan karena aku tuh kayak pernah di komen sama salah satu orang gitu ya. Dia bilang tuh kayak, "Bun, cemilannya kok masaknya gitu sih? Kok gini salah gini." Jadi aku tuh kayak kurang pede untuk menghasilkan karya masak-memasak karena jujur aku tuh masak-memasak kurang ahli ya teman-teman, kurang pinter gitu. Aku tuh taunya cuman masak biasa aja gitu, masak ibu rumah tangga. Nah, ini anak aku lagi makan kolak ubi ya. Dia tuh suka banget karena ubinya tuh manis banget ya ternyata. Ditambah tadi aku kasih gula merah dan gula putih tuh jadinya tambah manis banget. Nah, ini habis ya. Dia tuh memang tukang makan. Makanya itu bundanya tuh harus pinter, harus kreatif membuat makanan. Bagaimana makanan murah tuh bisa jadi makanan yang enak dikonsumsi untuk anak-anak. Nah, itu juga yang membuat aku kenapa betah di rumah ya. Aku tuh kalau lagi nggak punya kerjaan, biasanya tuh aku rebahan di kamar gitu tidur dan aku scroll TikTok. Kalau aku sih yang buat galau tuh paling pas nggak ada jaringan gitu, nggak ada kayak paket data gitu, atau
HP habis dan mati lampu. Itu aja sih yang buat aku galau di rumah dan bosan. Tapi kalau selama HP aku masih nyala, alhamdulillah banyak banget hiburan yang bisa kita cari ya di handphone sendiri. Nah, ini anak aku bantuin aku tadi ngangkat jemuran ya teman-teman. Dia tuh paling suka banget ngawal aku, kemana aku pergi dia tuh pasti ikut. Nggak apa-apa ya teman-teman, itu tuh sebagai belajarnya dia gitu. Karena siapa lagi yang mau diikutinya, karena temennya di rumah tuh ya cuman bundanya ya. Apalagi pas abang dan kakaknya tuh sekolah ngaji. Oke deh teman-teman, ini tuh aku mau masak ya. Tadi tuh aku bikin buburnya tuh siangan, jadi nih mau sore tuh aku mau masak dulu. Ini tuh masaknya satu menu aja karena aku tuh memang males masak yang ribet-ribet. Terutama maksudnya kayak sayur mayur gitu tuh aku jarang masak ya. Karena memang kurang dimakan gitu sama anak-anak aku. Paling aku tuh kalau masak sayur mayur tuh kayak rebus bayam, atau kayak buat sup gitu pasti masih mau anak aku makan. Tapi kalau aku udah masak yang kayak tumis-tumisan gitu tuh yang makan cuman aku doang gitu. Apalagi nanti kalau pak suami tuh nggak makan di rumah, jadinya mubazir. Tapi kalau sambel, mau sambel apapun itu, mau cuman satu menu aja, tapi kalau dia tuh udah sambel pedas manis, ini tuh wajib habis ya teman-teman. Jadi aku tuh hari ini masak sambel aja. Nah, hari ini tuh rencananya aku mau bikin sambal tahu campur udang ya. Udang yang kemarin aku beli tuh masih ada nyisa, jadi mau aku habisin aja. Karena aku tuh kalau udang yang nginep tuh sampai 2 hari 3 hari itu takutnya nggak fresh lagi ya. Jadi aku lebih cepetin masaknya gitu. Makanya aku jarang banget ya stok yang namanya protein hewani, karena memang aku tuh kalau udah nginep 2 hari 3 hari tuh kayak kurang manis gitu loh teman-teman. Atau mungkin aku yang salah cara penyimpanan ya. Kalian ada saran nggak? Kalau ada komen-komen ya di bawah kolom komentar. Oke deh, lanjut. Di sini aku mau cuci dulu untuk bahan-bahan sambal aku. Ini nanti mau campur aduk aja ya teman-teman, mau aku gabungin aja gitu biar dapetnya banyak. Karena memang anak-anak aku tuh suka banget yang campur-campuran gini. Untuk jengkolnya tinggal dikit karena kemarin tuh udah sempet aku masak buat aku sendiri. Yang makan jengkol di rumah ini cuman aku ya. Kalau pak suami tuh suka sama jengkol tapi dia nggak tahan sama perutnya. Jadi dia tuh kayak ngurang-ngurangin gitu, takut sakit perut. Nah, ini aku mau chopper dulu untuk si bumbunya. Aku masih pakai chopper. Ini mau aku chopper kasar aja biar rasanya tuh lebih nikmat. Nah, kita kembali lagi ke cerita yang tadi ya. Kenapa bisa betah di rumah? Oh ya, kalian tuh kalau mau jadi IRT yang bahagia, IRT yang santai tuh coba deh kalian biasain aja di rumah. Kalian kurang-kurangin yang namanya tuh datang ke rumah orang gitu kalau memang nggak penting-penting gitu ya. Kayak coba deh cari kesibukan di rumah, karena di rumah sendiri pun kita bisa sibuk ya, kayak cari cuan di rumah juga bisa. Kalau kalian punya keahlian memasak, bikin kue, itu malah bisa dijadikan cuan. Apalagi masakan kalian tuh enak ya, kalian bisa masak yang unik-unik, bikin cake atau apalah yang bisa dijual di media sosial. Atau mungkin kalian bisa bikin TikTok atau snack video. Banyak banget kok aplikasi yang bisa menghasilkan cuan. Aku di sini fokusnya ke YouTube ya, teman-teman, sama ke IG. Memang kita harus merintis dulu, sama kayak sekolah. Sebelum lulus tuh, sebelum kita berhasil tuh kita harus sekolah dulu, harus punya modal dulu, harus gimana ya, pokoknya kita tuh harus berjuang dulu. Kalau menjadi seorang YouTuber tuh kayak kita tuh masuk sekolah baru gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau jadi seorang YouTuber tuh kita harus bayar SPP dulu, kita harus pahami dulu, kita harus tahu pelajarannya dulu. Jadi nggak bisa ngasal dan nggak bisa ya udah suka-suka gitu ya, apalagi yang nyampur satu tema gitu. Ya memang banyak banget sih rintangannya kalau kita mau cari cuan di rumah. Cuman karena memang dalam kondisi seperti kita ini kan punya anak kecil-kecil, apalagi aku ya, anak aku masih butuh banget perhatian dan masih diurus juga sama aku. Jadi aku tuh geraknya sempit banget ya kalau mau kerja. Kalau seandainya aku kerja, aku tuh harus sewa baby sister dan itu tuh mungkin akan lebih runyem ya. Jadi kata Pak suami itu lebih baik aku di rumah ngurusin anak dan Pak suami yang cari nafkah. Jadi untuk saat ini aku lebih memilih menjadi ibu rumah tangga untuk anak-anak dan suami aku.
Ya mungkin suatu saat nanti aku bisa mengejar karir aku ya teman-teman. Makanya aku sekarang sambil-sambilin aja di YouTube biar aku tuh kayak lebih ada aja gitu kegiatan ya. Nah, semenjak nge-YouTube ini tuh adalah salah satu kegiatan yang memang membuat aku tuh jauh lebih sibuk di rumah ya. Kadang-kadang tuh mereka tuh berpikir kalau aku tuh kayak udah stres ya di rumah aja. Padahal aku tuh stresnya tuh ngerjain YouTube, ngedit, bikin vlog ya. Ditambah walaupun gini aku juga punya teman banyak yang bisa buat aku ketawa-ketawa. Kadang-kadang tuh suka ketawa-ketawa di rumah gitu. Nah ini dia masakan aku udah jadi. Terima kasih banyak ya kalian yang udah dengarkan ocehan aku. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.